semuanya, thank you udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe karena semua itu gratis. Nah, hari ini sesuai dengan janji kakak sebelumnya di video mengenai self volta, hari ini kita bakal ngebahas mengenai latihan-latihan soal tentang self volta. Kakak akan ngasih kalian ke 8 soal dan kakak juga bakal ngejelasin di situ ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngerjain sendiri, kalian bisa pause dulu videonya, terus kerjain, habis itu kita cocokin jawabannya. Kayak gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja untuk ngecek ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini diketahui data potensial elektroda standar NO cell dari logam A dan logam B sebagai berikut. Jika logam A disusun pada suatu sel volta dengan A dan B sebagai elektroda, maka pernyataan yang tidak benar adalah, oke, kita cek dulu yuk, pernyataan nomor 1 tuh dia benar atau enggak sih, gitu ya. Oke, pernyataan nomor 1 dia bilang A sebagai katoda. Kalau kita cek dari NO selnya, ternyata NO selnya A itu lebih besar daripada NO selnya B. Nah, hal ini menunjukkan bahwa NO sel A ini berperan sebagai reduksi, ya, atau dia mengalami reduksi. Dan jika dia mengalami reduksi, artinya dia berada di lokasi katoda. Seperti itu. Jadi yang A itu benar. Jika A sebagai katoda, maka otomatis yang B itu mengalami oksidasi. Kalau dia mengalami oksidasi, maka letaknya dia ada di anoda. Oke. Sekarang kita cek yang nomor 3. Kira-kira potensial selnya benar nggak sih? 0,70. Nah, jangan lupa ya, rumus dari NO sel itu adalah katoda dikurang anoda. Katoda kurang anoda, atau sama aja bisa reduksi kurang oksidasi atau besar kurang kecil. Karena NO sel yang besar pasti letaknya dia adalah di katoda. Jadi boleh yuk kita langsung aja gunakan yang berperan sebagai di katoda atau yang NO selnya paling besar, yaitu si A atau 0,30. Maka di sini positif 0,30 dikurang negatif 0,40, maka hasilnya adalah ini jadi ditambah, maka hasilnya adalah positif 0,70 volt. Ini berarti benar. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 saya tulis di sini ya. Nomor 4 katanya reaksinya B2+, B2+, kita tulis dulu ya. B2+ ditambah A menghasilkan B ditambah A2+. Nah, jika seperti ini, teman-teman boleh cek dulu reduksi sama oksidasinya dengan cara mengecek biloxnya. Kalau B2+ berarti di sini plus 2 biloxnya. Kalau A saja berarti 0, kalau B saja berarti 0, kalau A2+ berarti plus 2. Jangan lupa konsep redoks ya. Nah, berarti di sini B-nya sedang mengalami apa nih dari 2 ke 0? Mengalami penurunan bilox atau yang disebut dengan reduksi. Sedangkan A di sini mengalami oksidasi 0 ke plus 2 atau mengalami kenaikan bilox. Nah, sedangkan awalnya dia bilang A sebagai katoda. Jika A sebagai katoda, reaksinya adalah reduksi. Namun di sini A-nya berperan sebagai oksidasi. Berarti ini salah. Jadi nomor 4 salah ya. Gitu, tidak sesuai reaksinya. Jadi harusnya reaksinya gimana, Kak? Jadinya harusnya reaksinya yang A2+ ditambah B menghasilkan A ditambah B2+. Nah, ini jadinya plus 2. Plus 2 jadi 0. Kemudian ini 0 jadi plus 2. Nah, ini baru deh dia pas nih yang atau reduksi atau oksidasi. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 5. Yang nomor 5 benar nggak sih? Notasi sel voltanya seperti itu. Jangan lupa ya sama template dari notasi sel. Template dari notasi sel adalah logam anoda, ion anoda, kemudian jembatan garam, ion katoda, garis logam katoda. Nah, udah deh, berarti logam anoda di sini siapa? Tadi yang berperan sebagai anoda adalah B, maka logamnya B saja ya. B, kemudian ionnya anoda. Ketika B membentuk ion, ionnya apa? Oh, katanya B2+, gitu ya. Kemudian dipisahkan dengan jembatan garam. Nah, ion katodanya siapa? Yang menjadi ion katoda kan A ya. Kalau dia membentuk ion berarti A2+, berarti A2+, logamnya A. Jadi, yang nomor 5 itu betul. Maka pernyataan tidak benar adalah yang 4. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika diketahui Al sekian-sekian, maka potensial sel untuk reaksi Al3+
plus Mg menghasilkan Mg2 plus Al adalah, nah ini gimana nih? Nah, kalau kamu udah ngelihat NO selnya, udah ngeliat data NO selnya, nah kamu bandingin deh coba. Yang satu NO selnya itu minus 1,66, yang satu lagi negatif 2,34. Nah, berarti reaksinya gimana nih? Berarti kan NO selnya si Al itu lebih besar daripada NO selnya si Mg. Ya kan? Nah, karena NO selnya Al lebih besar daripada Mg, maka untuk menghitung NO selnya, berarti NO selnya boleh ya langsung aja pakai yang besar kurang kecil. Oke, boleh. Berarti besarnya siapa nih? Besarnya si Al, berarti negatif 1,66 dikurang negatif 2,34. Nah, hasilnya berapa nih? Jangan lupa, ini jadinya positif, berarti reaksinya atau hasilnya berarti sama dengan negatif 1,66 ditambah 2,34. Hasilnya adalah 0,68. Nah, kalau kayak gini kan hasilnya positif nih. Ingat ya, di sel Volta itu dikenal dengan reaksi spontan atau tidak spontan. Maka kalau nilai NO selnya positif, ini menunjukkan bahwa reaksinya spontan. Kalau reaksinya spontan, berarti dia uhuy gitu ya. Nah, kalau dia spontan berarti dia ngesetnya atau rangkaiannya itu benar. Jadi jawabannya yang nomor 3. Seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Diketahui masing-masing soal seperti ini gitu ya. Nah, ini ada data dari NO selnya Cu, NO selnya Mg, NO selnya Zn, ada NO selnya Al, ada NO selnya Fe. Nah, dia nanya potensial sel yang terbesar terdapat pada. Nah, caranya adalah kan kita udah punya nih notasi selnya nih. Nah, notasi selnya ini, ingat tadi notasi sel itu template-nya itu anoda terus katoda gitu ya. Sedangkan NO sel itu rumusnya adalah katoda dikurang anoda. Nah, berarti kalau dalam notasi sel, dalam notasi sel kamu boleh juga kok pakai aja kanan dikurang kiri. Karena lokasinya katoda itu ada di sebelah kanan dan lokasinya anoda itu ada di sebelah kiri untuk notasi sel gitu ya. Nah, berarti untuk yang nomor 1, berarti kalau mencari yang terbesar artinya selisih dari kanan kurang kiri atau NO sel katoda kurang anodanya, kita cari yang paling besar. Berarti yang nomor 1 ini Al dikurang Cu. Al-nya berapa nih? 1,66, berarti negatif 1,66 dikurang Cu-nya berapa? Positif 0,34. Ya, kalau kita nggak mau cari angkanya, kayaknya sih ini nilainya negatif ya. Ya nggak, negatifnya berapa gitu nggak tahu. Nah, belum terhitung ya. Nah, tapi saya udah nyiapin nih jawabannya, jadi kita cek aja langsung ya. Yang pertama itu NO sel Al dikurang Cu hasilnya adalah negatif 2. Yang kedua itu NO selnya Zn dikurang Al kanan kurang kiri hasilnya adalah positif 0,9. Yang ketiga itu NO selnya Cu dikurang NO selnya Mg, jawabannya adalah 2,68. Yang keempat itu adalah NO selnya Fe dikurang NO selnya Zn, hasilnya adalah 0,32. Yang kelima, NO selnya Cu dikurang NO selnya Fe, jawabannya adalah 0,78. Jadi, nilai potensial sel yang terbesar itu kita cari yang NO selnya paling gede atau yang selisihnya paling besar, yaitu si 2,68. Jadi jawabannya yang C. Nah, dalam deret Volta, kalau dia NO sel yang makin besar, artinya dalam deret Volta ya, artinya lokasinya si Mg nih sama lokasinya si Cu tuh jauh banget. Nah, karena jauh jaraknya, ini menyebabkan NO selnya itu jadi besar. Artinya selisihnya gede gitu ya, karena dia memiliki nilai NO sel yang satu gede banget, yang satu kecil banget gitu. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Maka reaksi yang tidak dapat berlangsung spontan. Oke, teman-teman harus tahu ya, reaksi yang tidak dapat berlangsung spontan itu artinya adalah reaksi yang memiliki NO sel itu bernilai negatif gitu. Jadi kalau dalam voltmeter negatif, masa ke kiri kan nggak mungkin ya. Masa jarumnya suruh ke kiri kan nggak mungkin. Dia jadi ke kanan, harusnya ke kanan. Jadi itu yang disebut dengan bereaksi berlangsung spontan. Nah, untuk menghitungnya teman-teman boleh nih
Kalau tadi kan dari notasi selnya, kalau sekarang dari reaksinya. Nah, teman-teman cek dulu atu-atu. Pertama, kalian udah punya data nih, Ag berapa, Cu berapa, Mg berapa, Zn berapa, Al berapa, H berapa gitu ya. Nah, untuk reaksi nomor 1, saya contohin nomor 1 ya. Saya contohin nomor 1. Misalnya di sini ada Zn ditambah 2H plus menghasilkan Zn2 plus H2. Oke, kita cek dulu di reaksi ini yang mengalami reduksi siapa? Oh, di sini Zn-nya 0, di sini H-nya plus 2, di sini Zn-nya plus 2, di sini 0. Gitu ya. Ini bisa dikali koefisien, boleh enggak juga, nggak apa-apa, jadi plus 1. Oke. Nah, ini 0. Nah, ini berarti dia mengalami oksidasi, ini mengalami reduksi. Nah, berarti reaksi NO sel itu kan apa? Katoda dikurang anoda. Katoda itu adalah tempatnya reduksi. Berarti reduksinya di sini adalah H dikurang anodanya di sini adalah, kakak ulang ya, biar lebih jelas. Nah, berarti katodanya di sini perannya adalah berperan sebagai mengalami reduksi dan anoda perannya sebagai mengalami oksidasi. Berarti reduksi di sini siapa? Reduksi di sini adalah H dikurang Zn, kayak gitu. Nah, kita cek deh satu-satu mana nih yang nilainya negatif. Kalau yang nilainya negatif berarti jawabannya dia. Kakak udah siapin jawabannya, kita lihat ya. Yang satu itu berarti nol selnya H2 dikurang Zn, jawabannya adalah positif 0,76. Yang kedua itu adalah Mg NO selnya Cu dikurang NO selnya Mg, karena disitu Cu yang mengalami reduksi ya, 2 plus menjadi 0, maka reaksinya adalah hasilnya adalah 2,68. Kemudian yang ketiga di sini ada 3Ag menjadi Ag+, berarti sini dari 0 jadi plus 1, maka dia yang mengalami oksidasi, maka Ag-nya di sebelah kanan gitu ya. Atau dia yang dikurangi. Dia yang jadi pengurangnya. Al kurang Ag, hasilnya negatif 2,46. Kemudian 2AlH+. Nah, ini Al-nya 0, Ag-nya plus 3, Al-nya plus 3. Berarti dia mengalami oksidasi, berarti di sini Al berperan sebagai anoda dan hasilnya jadi positif. Kemudian di sini MgZn, Mg-nya dari 0 mengalami oksidasi. Nah, berarti di sini Zn dikurang Mg hasilnya positif 1,58. Nah, ini berarti reaksi yang tidak dapat berlangsung spontan. Jawabannya adalah kita cari yang jawabannya negatif. Jawaban negatif adalah dimiliki oleh reaksi ketiga gitu. Bisa ya? Oke, nah ini sebenarnya dia juga menunjukkan bahwa dalam deret volta di reaksi ini seolah-olah menunjukkan bahwa Ag-nya itu sebelah kiri dan Al-nya itu sebelah kanan. Seolah-olah menunjukkan seperti itu karena Ag di sini berperan sebagai oksidasi dan Al-nya berperan sebagai reduksi. Nah, ini kan salah. Ini tuh salah. Harusnya kebalik. Harusnya justru Al yang di sebelah kiri dan Ag yang di sebelah kanan gitu. Nah, makanya yang ini nilainya jadi negatif. Karena apa? Karena dia emang nggak bisa berlangsung atau tidak dapat dijadikan sumber listrik atau sel volta. Tidak sesuai dengan mekanismenya, prinsipnya dari sel volta. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Susunan logam X, Y, dan Z dalam reaksi itu berdasarkan urutan sifat reduktor yang makin kuat. Ayo perhatikan baik-baik dengan kata-kata dari soalnya. Yang pertama ada reduktor. Nah, ada data di sini ya. Ada data X, Y, dan Z. Oke, reduktor. Reduktor itu apa sih? Jangan lupa ya. Reduktor itu adalah yang mengalami oksidasi. Jangan lupa tuh. Nah, kalau dia yang mengalami oksidasi, dalam deret volta yang cenderung mengalami oksidasi adalah NO sel yang kecil. Dari tadi juga kita udah bahas ya. Oksidasi itu memiliki NO sel yang kecil. Dari sini NO sel yang paling kecil siapa sih? Paling kecil NO selnya Z ya. Berarti ini paling reduktor pertama, ini paling reduktor kedua, ini paling reduktor ketiga, gitu. Oke, tapi minta ngurutinnya yang makin kuat. Coba, kalau makin kuat artinya apa? Artinya dimulai dari yang terlemah, karena kan semakin kuat, ya enggak? Nah, berarti reduktor yang paling kuat tadi siapa? Z kan? Ini paling kuat nih. Ini paling kuat.
karena paling kecil nilainya. Nah, yang kedua ini yang sedang ya, kayak ketoprak nih ya, sedang. Kemudian yang X ini adalah memiliki nilai potensial selnya positif. Nah, ini menunjukkan dia lebih cenderung reduksi. Artinya, kekuatan dia mengalami oksidasinya atau kecenderungan dia mengalami oksidasi sangat kecil. Maka, ini yang paling lemah. Apanya? Kereduktorannya. Sehingga jawabannya adalah X, Y, dan Z. Karena dimulai dari yang paling terlemah ya. Jadi jawabannya yang nomor 1. Bisa dipahami ya untuk mengurutkan hal seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Logam A, B, dan C masing-masing memiliki NO selnya 0,5, 0,8, dan minus 1,2. Pernyataan yang benar adalah, nah, kalau ada jenis soal seperti ini, teman-teman boleh nih langsung aja kalian buat dulu sebuah garis bilangan yang tujuannya adalah untuk menggambarkan, lokasi dia. Kalau di deret volta itu seperti apa sih? A, B, sama C-nya berdasarkan nilai NO selnya. Di sini yang memiliki nilai NO sel paling kecil adalah si C, ya. Ini paling kecil nih. Karena dia paling kecil, berarti NO selnya dia paling kiri, ya nggak? Paling kiri. Jadi reaksinya yang pertama ada C di sebelah kiri. Kemudian abis itu siapa yang paling kecil lagi? Ada A ya, berarti abis C itu ada A. Selanjutnya ada B, yang dimana NO selnya paling besar. Seperti itu. Nah, pernyataan yang benar yang mana nih? Sebelum kita bahas, ingat-ingat ya. Dalam deret volta, makin ke kanan dan makin ke kiri. Makin ke kanan itu, makin ke kiri itu dia sifatnya semakin reduktor. Dan makin ke kanan itu sifatnya semakin oksidator, gitu ya. Nah, reduktor itu jangan lupa dia mengalami oksidasi dan oksidator itu mengalami reduksi. Oke, nah kita lihat yuk, berarti reaksi yang satu, katanya yang satu A dapat mereduksi C. Si A dapat mereduksi si C. Kalau kata-katanya seperti ini, A dapat mereduksi C. Berarti kan C yang tereduksi. Ya nggak? Jelas-jelas A sama C, itu kalau yang tereduksi pasti A yang tereduksi. Ya nggak? Berarti kalau kalimatnya A dapat mereduksi C, salah ya. Karena harusnya A yang tereduksi, bukan C yang tereduksi. Berarti ini masih salah. Selanjutnya, tetapi tidak dapat mereduksi B. Kalau dia nggak bisa mereduksi B, harusnya bisa ya, karena B ini memang dia lebih cenderung mengalami reduksi. Jadi, poin kedua juga salah. Kau masih bingung? Oke, kita coba lanjut yang B, yang kedua. B dapat mereduksi C. B dapat mereduksi C. Bener nggak? Kalau B dapat mereduksi C, berarti C dong yang tereduksi. Kenyataannya, yang tereduksi itu adalah siapa? Yang tereduksi itu adalah si B, ya nggak? Karena lebih kanan. Gitu, jadi yang nomor 2 ini salah. Tetapi tidak dapat mereduksi si A. Ya, benar, karena si A dengan B, itu dia lebih cenderung mengalami oksidasi. Jadi A ini harusnya dia oksidasi kalau terhadap B. Gitu ya, jadi ini salah. Yang ketiga, C dapat mereduksi A. C dapat mereduksi si A. Bener nih. Ya ini masih bener nih, karena A-nya lebih kanan. C sama A, pasti A yang akan tereduksi, jadi benar. Tetapi nggak bisa mereduksi B. Loh, salah dong. Karena kan B-nya di sebelah kanan. Lebih kanan daripada si C. Harusnya B bisa direduksi sama si C. Lanjut, yang nomor 4. A dapat mereduksi B dan C. A bisa nggak mereduksi B? Nggak bisa ya, harusnya bisa ya, A bisa nggak mereduksi B? Bisa. Yang A-nya bisa mereduksi B. Tapi yang A nggak bisa mereduksi C, ya kan? Nah, yang kelima, C dapat mereduksi A dan B. Berarti A sama B-nya mengalami reduksi ya. C dapat mereduksi A sama B. Nah, ini bener nih. Mau A sama B karena dua-duanya ada di sebelah kanannya si C, maka si C dapat mengalami oksidasi dan yang A dan B dapat mengalami reduksi. Jadi jawabannya adalah yang nomor 5. Seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu dari data di atas maka tentukan urutan logam tersebut dalam deret volta. Dalam deret volta, urutan logam tersebut. Nah, ini caranya cukup kamu urutkan saja dari mulai yang paling kiri.
Ingat, yang paling kiri itu pasti yang NaOH cell-nya paling kecil ya. Nah, NaOH cell yang paling kecil di sini siapa? Dari data ternyata NaOH cell paling kecil itu miliknya si A. Berarti A paling kiri. Kemudian selanjutnya itu ada B ya, ada B. Habis B siapa? Habis B yang paling kecil itu ada si Fe ya. Ada Fe. Setelah Fe ada siapa lagi? Ada E. Setelah E ada C. Dan setelah itu ada D. Nah, deret volta inilah yang menunjukkan berdasarkan NaOH cell-nya, di mana makin kiri makin kecil, makin kanan makin besar. Seperti itu. Oke, sekarang kita cek yang B. Logam yang paling baik sebagai pelindung katodik dari logam besi adalah, artinya kita nggak pengen si besi ini berkarat. Kita nggak pengen terjadi korosi di sini. Gitu ya. Nah, gimana caranya supaya tidak terjadi korosi? Nah, perhatikan di sini. Di sini si Fe lokasinya di sini ya. Korosi itu terjadi karena si besi itu mengalami oksidasi. Ya kan? Nah, berarti kita nggak mau Fe itu mengalami oksidasi. Kita nggak mau nih Fe itu mengalami oksidasi. Tapi kita maunya Fe itu mengalami reduksi. Kalau kita pengennya Fe itu tereduksi, berarti dia harus disandingkan dengan siapa? Berarti dia harus disandingkan dengan logam-logam yang ada di sebelah kirinya. Supaya apa? Misalnya saya ambil yang A ya. Supaya apa? Supaya kalau A disandingkan dengan Fe, maka pasti A yang akan mengalami oksidasi. Gitu, dan Fe-nya lah yang akan tereduksi. Gitu. Kenapa Kak nggak pakai yang E, C, atau D? Karena kalau kita pakai yang E, C, atau D, dia memiliki NaOH cell lebih besar, sehingga mereka cenderung mengalami reduksi. Kalau E, C, sama D mengalami reduksi, Fe-nya oksidasi dong. Sedangkan kita kan nggak pengen Fe itu mengalami oksidasi, yang ada ntar dia malah korosi, nggak jadi pelindung dong. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa perlindungan katodik gunakanlah NaOH cell yang lebih kecil. Seperti itu. Yuk, terakhir. Oke, di sini ada tentukanlah potensial sel dari Al ditambah Fe3+ menghasilkan Al3+ plus Fe. Nah, ini teman-teman bisa fokuskan dulu ke reaksi yang diminta. Caranya kayak gini ya. Kita fokus nih sama reaksi yang diminta. Nah, karena reaksi yang diminta adalah Al sebelah kiri, Fe3+ sebelah kiri, Al3+ sebelah kanan, Fe sebelah kanan. Nah, dari data yang ada Al yang mana nih? Reaksi nomor 1. Nah, reaksi nomor 1 itu Al-nya di sebelah kanan. Berarti kita putar aja yuk. Kita putar aja supaya Al-nya sesuai dengan yang diminta, yaitu Al sebelah kiri. Berarti reaksi nomor 1 itu kita balik. Ini kita switch ya. Reaksi kita balik. Berarti jadinya Al, ini reaksi nomor 1, Al menghasilkan Al3+ plus 3 elektron. Nah, karena reaksinya di switch ke kanan atau ke kiri gitu ya, maka nilai potensial selnya jadi positif 1,66 volt. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita pengen Fe3+ sebelah kiri. Ya udah, berarti Fe3+-nya aman ya, tetap di sebelah kiri karena sesuai dengan yang diinginkan. Nah, berarti kita terus karena Fe3+-nya udah sesuai, ya dia ada di sebelah kiri, dan Fe-nya juga udah sesuai, adanya di sebelah kanan, berarti langsung masukin aja yuk, nggak usah dibalik-balik gitu maksudnya. Berarti reaksi nomor 2 tetap sama, yaitu Fe2+ plus 2 elektron menghasilkan Fe dengan NaOH cell-nya tetap, yaitu 0,44 volt. Kemudian yang nomor 3 dia juga tetap, maka Fe3+-nya nambah elektron menghasilkan Fe2+ dengan NaOH cell-nya adalah positif 0,77 volt. Nah, dari sini kita otak-atik gimana caranya biar ketemu dengan reaksi yang diinginkan. Nah, ada yang bisa dicoret nih. Siapa nih yang bisa dicoret? Elektronnya bisa ya dicoret? Ya enggak? Elektron ada 3 nih. Dicoret aja sama 2 tambah 1. Kecoret deh tuh. Udah hilang elektronnya. Oke, sekarang siapa lagi yang bisa dicoret? Fe2+-nya nih bisa dicoret. Ya kan? Udah, berarti sisanya tinggal siapa nih? Berarti
Sisanya tinggal Al, Fe, Al3+, dan Fe. Berarti reaksinya menjadi Al ditambah Fe3+, menghasilkan Al3+, plus Fe. Sesuai dengan yang diinginkan. Berarti NO selnya tinggal kita jumlahkan. Positif 1,66 dikurang 0,44 ditambah 0,77. Hasilnya adalah 1,99 volt. Maka NO selnya adalah sebesar 1,99 volt dari data yang diberikan dan hasil reaksi yang diinginkan. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah soal-soal mengenai sel volta. Gimana? Kalian udah mulai ngerti belum nih mengenai konsep dari sel volta itu sendiri? Semoga video ini bermanfaat ya untuk menemani kamu di proses pembelajaran di hari-hari kamu gitu ya. Kalau gitu kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe.